got some motherfucking designer on right now. Bring it down, make it clap. I got 3 old guys who walk with it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, pada video kali ini kita telah masuk pada bab ke-10, yaitu tentang command line tips and trick. Nah, pada bab ke-10 ini kira-kira apa aja ya yang akan kita pelajari? Nah, yang pertama kita akan mempelajari menggabungkan beberapa komen, lalu ada tab completion, history, dan comment shortcut. Langsung aja kita masuk ke materi pertama, yaitu menggabungkan beberapa komen. Baik teman-teman, langsung aja kita untuk praktek materi pertama ya. Di sini saya akan coba beri perintah ls. Teman-teman bisa lihat di sini terdapat 2 direktori baru, yaitu dir A dan dir B. Kita akan lihat masing-masing file yang ada pada direktori dir B ini ya, apakah sudah ada filenya atau belum. Kita akan coba cek yang dir A. Pada dir A itu ada 2 file, yaitu nana1.txt dan nana2.txt. Selain itu juga ada direktori dir C. Kita akan coba cek yang dir B-nya. Kalau pada dir B itu ada direktori dir D ya. Nah, misalnya teman-teman ingin mengecek pada direktori apakah ada filenya atau belum, itu teman-teman tidak usah pakai cara seperti tadi ya. Kalau misal direktorinya cukup banyak, ini kita bisa menggabungkan atau cara cepatnya seperti ini. Kita bisa ketik ls, lalu nama direktorinya di sini dir A, lalu titik koma, lalu ls kembali, kita ketik lagi dir B. Nah, di sini kita akan cocokkan ya. Untuk yang atas ini ada dir C, nana1.txt dan nana2. Ini sama seperti yang ada di dir A ya, yang ini. Kalau yang bawah ini ada dir D. Ini tuh sama ya seperti yang ada pada dir B. Selain itu kita juga bisa melihat detailnya loh. Kita bisa ketik ls min, r-nya besar ya teman-teman. Kita akan cek yang dir A dulu. Kalau pada dir A itu ada dir C sama 2 file, yaitu nana1.txt dan nana2.txt. Kalau pada dir C itu memang masih kosong karena saya belum mengisi file apapun. Kita akan cek yang dir B-nya. Kalau pada dir B itu ada dir D ya. Kalau pada dir D ini itu ada satu file yang bernama nana.txt. Nah, kita juga bisa menggabungkan kedua perintah ini secara bersamaan atau pakai cara cepatnya. Di sini saya akan clear. Kita bisa ketikkan ls min r dir A titik koma ls min r dir B. Nah, kita akan coba cek ya. Pada dir A ini kan tadi ada dir C, lalu ada nana1.txt, nana2.txt. Ini udah benar ya. Dan pada dir C ini memang masih kosong. Kalau pada dir B ini ada dir D, dan pada dir D itu ada satu file yang bernama nana.txt. Nah, untuk materi pertama ini segini dulu ya teman-teman. Kita akan masuk materi kedua, yaitu tentang tab completion. Nah, tab completion ini biasanya digunakan ketika teman-teman ingin memasukkan perintah tetapi tidak perlu sampai selengkapnya, hanya menggunakan beberapa kata atau beberapa huruf saja. Baik teman-teman, langsung aja kita akan praktek pada materi kedua ya. Nah, di sini saya akan coba beri perintah ls dulu. Di sini kan ada banyak sekali direktori ya teman-teman.
Nah, misalnya nih teman-teman ingin masuk ke sebuah direktori ataupun ingin memberikan suatu perintah, teman-teman tidak perlu lagi mengetiknya secara lengkap. Hanya butuh beberapa huruf dan beberapa kata saja, lalu menggunakan tab itu akan melengkapinya. Misalnya di sini saya akan masuk ke dokumen ya. Di sini kita bisa ketik cd, lalu dok. Nah, biasanya kan kita menggunakannya seperti ini ya, cd documents. Nah, ini karena kita ingin lebih cepat, kita bisa ketiknya seperti ini. Lalu kita tab. Ini akan melengkapinya ya teman-teman. Nah, gimana nih kalau misalkan kok hanya satu huruf saja, misal cdd, kita tab. Nah, di sini akan memunculkan beberapa opsi yang misalnya direktori yang berawalan dari D. Nah, di sini kan ada desktop, dokumen, dan download. Nah, jadi teman-teman itu mungkin minimal harus memasukkan 3 huruf ya. Di sini akan saya coba misal cd download ya. Misal saya akan masuk download yaitu cd dow. Kita bisa tab. Nah, di sini otomatis akan melengkapinya sama seperti yang tadi pada di dokumen ya, teman-teman. Kita akan masuk materi ketiga yaitu tentang history. Baik teman-teman, kita akan langsung saja praktek pada materi ketiga yaitu tentang history. Di sini kita bisa ketikkan history lalu enter. Di sini itu ada berbagai macam perintah yang pernah saya gunakan sebelumnya ya teman-teman. Ini ada clear, cd dokumen, dan lain-lain. Nah, di sini kita bisa menjalankan perintah-perintah yang terbaru pada history. Di sini kita bisa beri perintah misal tanda seru ya. Nah, di sini misal saya akan menjalankan perintah terbarunya yaitu misal ls-dir-a pada nomor 294. Di sini kita bisa ketik tanda seru lalu masukkan nomornya yaitu 294. Kita enter. Nah, di sini saya sudah masuk pada perintah ls-dir-a-nya ya. Lalu ada juga yang namanya perintah 2 tanda seru. 2 tanda seru ini berfungsi untuk menjalankan perintah pada sebelumnya nih. Maksudnya kan saya di sini sebelumnya sudah masuk pada perintah ls-dir-a. Ketika saya tanda seru 2 ini, itu saya akan masuk kembali ke ls-dir-a-nya. Kita bisa enter. Nah, di sini sudah ada ls-dir-a-nya ya. Berarti saya sudah kembali ke perintah sebelumnya ya, teman-teman. Lalu ada juga yang namanya tanda seru C. Tanda seru C ini itu berfungsi untuk menjalankan perintah yang berawalan dari huruf C yang terbaru pada history. Misalnya di sini adalah clear ya. Karena clear itu depannya adalah C. Kita bisa enter nih teman-teman. Nah, maka ini akan terhapus ya atau akan terclear ya teman-teman. Kita akan masuk pada materi keempat atau yang terakhir yaitu tentang command shortcut. Baik teman-teman, pada materi keempat ini kita akan mempelajari tentang shortcut ya. Di sini kurang lebih kita akan mempelajari 4 shortcut ya teman-teman. Nah, di sini ada Ctrl A, E, W, dan L. Nah, di sini saya akan coba pakai Ctrl A. Nah, Ctrl A ini itu berfungsi untuk misalnya nih teman-teman, saya akan coba ketik cd dokumen dulu ya. Nah, kalau ini kan hitam-hitamnya ini ada di paling belakang ya. Ctrl A ini tuh berfungsi untuk agar hitam-hitam ini tuh berada di paling depan. Kita bisa coba. Nah, ini hitam-hitamnya sudah berada di depan ya. Ketika teman-teman ingin mengembalikan seperti tadi agar hitam-hitamnya berada di belakang, kita bisa menggunakan yang Ctrl E ya teman-teman. Nah, ini hitam-hitamnya sudah ada di belakang lagi ya teman-teman. Selanjutnya ada Ctrl W ya. Ctrl W ini itu berfungsi untuk menghilangkan satu kata di belakang ya teman-teman. Misalkan di sini itu perintahnya itu kan ada kata documents. Nah, ini itu akan hilang ketika menggunakan shortcut Ctrl W. Kita bisa coba. Nah, ini dokumennya sudah menghilang ya teman-teman.
Nah, selanjutnya ini ada Ctrl L ya teman-teman. Ini itu berfungsi untuk menghapus keseluruhannya nih teman-teman. Jadi kita akan coba. Nah, ini sudah kehapus ya teman-teman. Nah, kurang lebihnya untuk materi keempat segini dulu ya. Baik teman-teman, itulah tadi video tentang command line tips and trick. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.